Saya berusaha mencari alasan terus-menerus untuk memaafkan tadinya, tapi akhirnya kalau kuasa hukum kan pengennya dilanjutin supaya untuk pelajaran buat yang lain. Saya baru memutuskan untuk memaafkan dia itu sore. Buku karya ahli firasat Wirang Birawa berjudul Master Firasat belum lama diluncurkan yang hanya dapat dimiliki oleh orang-orang terpilih dan termasuk orang yang beruntung. Buku Master Firasat hanya dicetak sebanyak 999 eksemplar saja. Ternyata menjadi daya tarik banyak orang, termasuk yang tertarik untuk menciplaknya. Hal ini diungkapkan Wirang Birawa didampingi kuasa hukumnya Yogi Widodo pada Rabu tanggal 20 September tahun 2023. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita mau sedikit press release atau klarifikasi tentang kasus dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta atas buku dari klien kami Wirang Birawa yang berjudul Master Firasat. Jadi buku ini launching pada tanggal 9 September 2023 yang lalu dan sudah mendapatkan perlindungan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM. Kejadian ini bermula dari adanya pembeli yang mendm Mas Wirang mengatakan bahwa dia mendapatkan buku tersebut dari online. Padahal buku ini adalah limited edition yang tidak dijual bebas di pasaran. Kemudian dari masukan tersebut atau informasi tersebut, tim Mas Wirang mencoba untuk membeli buku itu melalui online. Akhirnya dapat dan ternyata buku tersebut hanya covernya aja yang mirip, isinya sama sekali berbeda. Kemudian ditelusurilah siapa pelaku yang mempunyai toko online tersebut. Akhirnya ketemu pelakunya, yaitu saudara D, yang akhirnya meminta maaf, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Dan karena itu maka Mas Wirang memutuskan untuk menganggap permasalahan ini selesai. Akan tetapi sebetulnya ada satu dugaan tindak pidana lain yang dilakukan oleh saudara D ini, yaitu penipuan terhadap para pembeli. Nah, hal itu kemudian Mas Wirang mengambil kebijaksanaan lagi untuk mengganti kerugian para pembeli itu dengan memberikan buku yang asli. Iya. Karena ada sisa kemarin kan, kita kasih yang asli dan kita menjembatani supaya si pembeli ini tidak juga melaporkan dia, karena dia akan merasa tertipu. Saya berusaha mencari alasan terus-menerus untuk memaafkan tadinya, tapi akhirnya kalau kuasa hukum kan pengennya dilanjutin supaya untuk pelajaran buat yang lain. Saya baru memutuskan untuk memaafkan dia itu sore. Sejak pagi itu sudah kuasa hukum sudah membuat agenda untuk melaporkan kemarin, tapi saya akhirnya sudah deh maafin aja. Saya nggak tega juga karena melihat kehidupan keluarganya sangat miris juga, susah. Dia punya orang tua juga yang harus dia hidupi. Karena kalau dia kena dengan masalah ini juga saya mikirin gimana orang tuanya nanti, karena dia jadi tulang punggung keluarganya juga. Jadi saya memutuskan untuk ya sudahlah, yang penting jangan diulangi. Kalau kerugian ya saya ada merasa kerugian karena buku ini tidak bisa semua orang dapatkan dan dia ada 14 piece. Tapi bagi saya itu sangat merugikan karena buku ini tidak semua orang bisa punya. Itu sangat dirugikan menurut saya. Tapi Bang, ada unik Bang. Yang dibajak itu isi keseluruhan buku kah? Atau hanya sampul Cover saja? hanya cover saja yang benar. Jadi dia punya teman yang bisa mendesain ini covernya. Nah, sehingganya covernya itu dia desain tapi di dalamnya berbeda. Di dalamnya itu apa? Apakah buku lain atau apa? Kutipan-kutipan dari lain dan pengakuan dia ambil dari internet. Oh, beda-beda itu. Tentang dunia ramalan. Padahal buku saya kan tidak semuanya tentang dunia ramalan karena buku saya nggak membahas itu. Agak menarik Bang. Orang memesan buku Abang harus sesuai tanggal lahir tadi atau apapun gitu lah ya, yang kasih Abang izin. Kenapa Bang seperti itu? Karena nggak semua orang bisa punya buku saya. Nah, uniknya
kemarin setelah kita temuin ya Bang ya, kemarin sore itu dia ternyata pernah pesen sama admin saya, tapi dia tidak diperbolehkan dan dia tidak dapat. Nggak tahu itu alasannya, emang tanggal lahirnya nggak pas pada saat itu, akhirnya dia tidak diberikan buku ini. Lalu dia cerita ke temannya, dia bilang, ini ada buku nih, tapi bukunya terbatas, nggak semua orang bisa punya. Ketika mereka melihat ke Instagram saya di sosial media, ada acara launching, terus ada pemesanan yang begitu besar di komentar-komentar, temennya bilang ke si D ini cuan loh, kita jiplak aja gitu, coba kita jual dulu di toko online. Ketika mereka jual ternyata peminatnya ada, karena di Instagram sendiri tidak semua orang ketika bilang mau pesen buku saya langsung tanggapin. Nah itu alasan mereka membuat, akhirnya menjiplak covernya. Nah akhirnya ada yang DM ke saya, karena kan saya pasang story, siapa yang dapat bukunya itu pasang story, bilang, Bang akhirnya aku dapat juga bukunya. Saya bilang, oh iya, saya bilang, ternyata ada ya di toko ini gitu. Saya langsung notice, pasaran saya nggak jual di toko itu. Saya cek ke anak-anak, ke teman-teman untuk tim cek pesan. Nah setelah dipesan dapat. Begitu barangnya ambil, kita ambil pesan yang instan, langsung dikirim. Karena berhubungan jaraknya juga dekat kan. Ternyata dia di daerah Serpong orangnya. Nah ketika diantar bukunya sama kurir, itu kita lacak terus dari mana ngambilnya, pick up-nya. Akhirnya kita ke tempat yang saat dia pick up. Pas di sana ketemu orang. Minta maaf, terus mereka dia memberikan suatu fotonya, tapi saya tutup wajahnya karena saya punya alasan sendiri, tidak mau juga kalau dia ini ke depannya jadi jelek namanya. Saya percaya dia juga masih punya masa depan yang baik di kehidupan yang akan datang. Sengaja kita tidak mendraft biar tetap orisinil. Ini tulisan tangan dia sendiri. Ini tulisan tangan dia sendiri, ini ada namanya, kata-kata dia sendiri. Yang penting dia memang tulus untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi. Dan ini sengaja memang nanti saya udah bilang diisi alamatnya, karena kemarin saya takut dia kan diserbu sama netizen. Jadi saya masih tetap menjaga dia supaya dia tidak dimana-mana juga. Kasihan juga ngelihat. Tinggal saya ketemu, saya lihat, saya amati dari bahasa tubuhnya. Itu kan ada video tuh yang saya share di Instagram ya. Jadi kalau bisa diperhatikan, perhatikan bahasa tubuhnya dia. Ini bahasa tubuh orang yang tertekan banget. Jadi benar-benar orang yang lagi dalam tekanan. Terus yang saya lihat pemikiran dia adalah, ini kalau saya sampai bermasalah gimana nasib orang tua saya. Itu yang pertama kali buat saya jadi, ya udah deh, saya kasih kamu maaf, saya kasih kesempatan. Akhirnya saya bilang, kamu pulang dari sini minta maaf banyak-banyak sama orang tuamu dengan kejadian.